Pada suatu hari, di sudut kota Sakura. Bentar-bentar, kok lagunya serem banget sih? Ganti-ganti. Janganlah. Apalah. Udahlah, ayo kita mulai aja. 1, 2, 3, action. Maaf ya Mbak Mia kalau rumahnya begini, soalnya udah lama nggak ditinggalin. Jadi ya maklumin kalau di sini agak lembab tempatnya. Nggak apa-apa kok Mbak, saya lebih fokus ke sastranya kok. Sejak kapan ya posisinya seperti itu terus? Iya Mbak, dari tadi pagi dia nggak beranjak, matanya cuma menatap ke arah tangga terus. Jujur aja saya suka merinding tiap masuk ke sini sendirian Mbak. Merasa ada yang ngawasin, padahal kan di sini cuma ada kami berdua. Mbak tenang aja ya, jangan terlalu mikir yang macam-macam. Wajar kok kalau Mbak merasa nggak nyaman di tempat sepi begini. Saya bakal pelan-pelan pendekatan ke dia. Saya usahain semaksimal mungkin buat bantu proses penyembuhan Sastra. Syukur deh kalau gitu, saya jadi agak tenang dengarnya. Saya titip dia ya Mbak. Ini kuncinya saya titipkan ya Mbak. Kalau gitu saya pamit duluan ya Mbak Mia. Udah ditunggu Panti soalnya. Iya Mbak, hati-hati di jalan ya. Makasih banyak infonya. Halo Sastra, kenalin, nama aku Mia. Kamu boleh panggil aku Kak Mia ya. Mulai hari ini, kakak yang bakal nemenin kamu di sini. Kita nggak harus langsung ngobrol berat kok, santai dulu aja. Tadi kakak sempat lihat-lihat di depan, pohonnya rimbun banget ya. Kamu suka suasana sepi begini atau lebih suka yang rame? Kalau kakak sih sebenarnya agak suka yang tenang. Tapi rumah ini emang luas banget ya buat ditinggalin sendirian. Di sana, ayah dan ibu berdiri di sana. Leher mereka miring dan patah, Kak. Oh ya, ayah sama ibu lagi apa di sana Sastra? Mereka lagi ngelihatin kita ya? Mereka cuma diam, tapi kepalanya miring banget, Kak. Kayak patah. Katanya mereka lagi nungguin kakak. Nungguin kakak? Buat apa Sastra? Kakak di sini cuma mau berteman sama kamu kok. Gak ada niat yang lain. Oh iya, kamu ngerasa takut nggak kalau lihat mereka dalam kondisi kayak gitu? Aku nggak takut. Aku udah biasa ngelihat mereka. Tapi mereka bilang, leher kakak nanti juga bisa patah kalau kelamaan di sini. Begitu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kakak di sini buat mastiin kamu baik-baik aja. Makasih ya udah mau kasih tahu kakak soal mereka. Iya Bunga, gue udah di lokasi nih. Pasien gue, si Sastra itu, kondisinya lumayan kompleks sih. Dia kayaknya kena halusinasi akut deh. Masa dia lihat orang tuanya nongkrong di depan dinding dengan leher patah? Gue curiga ini gejala skizofrenia deh. Bentar-bentar, lo di desa yang lo bilang kemarin itu kan? Yang lokasinya masuk ke pelosok banget itu? Iya bener, kenapa emangnya? Hawanya emang agak suram sih. Namanya juga rumah tua jarang ditempatin. Tapi secara klinis, gue masih bisa handle kok. Mia, dengerin gue ya. Gue sempat nyari sedikit info desa itu gara-gara omongan lo kemarin. Desa itu punya sejarah yang gak beres, Mi. Di sana banyak cerita lama yang gak masuk akal sehat, tahu nggak? Aduh,
mulai lagi deh parnoan lu keluar. Lo jangan terlalu banyak baca teori konspirasi hantu deh cuy. Fokus ke logika aja bisa nggak? Gue serius Mia, lu jangan cuma pakai logika dong di sana. Nanti kalau lo udah mulai ngerasa udaranya berat atau hawa di sekitar situ udah nggak enak, mending lo keluar deh. Jangan maksain stay. Kalau perasaan lo udah nggak serak, lu paham kan Mia? Hahaha, lu mah emang dari dulu paling juara kalau soal parnoan. Tenang aja kali, gue di sini buat kerja, bukan buat uji nyali. Udah ya, gue mau istirahat dulu. Capek banget nih. Terserah lo deh. Yang penting gue udah ngingetin. Kabari gue terus ya. Iya ya. Sastra, tadi kamu habis dari atas ya? Kok kakak dengar ada suara langkah kaki berisik banget dari tadi? Kak, kata ibu, kakak belum boleh pulang ya. Soalnya ayah masih kerja dan ibu lagi sibuk masak. Sastra, kamu kenapa? Kok suaramu jadi aneh gitu? Jangan bercanda ya, Dek. Ayo bicara yang benar sama kakak. Ada kakak cantik. Kakak mau main petak umpet enggak? Tapi jangan di tangga ya. Nanti lehernya patah lagi kayak aku. Sastra, dengerin kakak. Kamu itu udah remaja. Jangan ngomong kayak anak kecil begini. Ini nggak lucu ya. Kamu sadar nggak sih apa yang baru aja kamu omongin? Brum, adek mau main. Hihihihi. Ini bukan Sastra. Nggak mungkin kondisi mentalnya bisa berubah secepat ini. Ini beda. Ada kakak cantik. Kakak mau main petak umpet enggak? Aduh, beneran gak bisa merem gue. Kepikiran Sastra terus. Kenapa dia bisa berubah drastis ya? Kayak ada dua kepribadian. Tapi enggak, mending gue bikin teh deh biar agak tenang. Siapa itu? Sastra? Kamu ya? Jangan main-main ya, Dek. Kakak lagi gak pengen bercanda nih. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Jadi orang tua Sastra peneliti, dan mereka mau mindahin jiwa anak mereka yang sudah meninggal ke tubuh orang lain. Ini gila, berarti kakak kandung Sastra selama ini dijadiin kelinci percobaan sama orang tuanya sendiri. Sumpah, gue harus kasih tahu Bunga sekarang juga. Ini bukan sekedar gangguan mental biasa, ini udah kriminal. Sumpah ya Mia, lo harus dengerin gue sekarang.
gue udah baca semua data yang lo kirim. Dan gue baru aja nemu data lama soal rumah itu. Ini jauh lebih gila dari yang kita bayangin, Mia. Bunga, tenang dulu dong. Coba jelasin, apa semua fakta itu benar? Iya, anak mereka yang mati itu, dia bukan meninggal biasa, Mi. Dia itu sengaja dijadiin tumbal buat eksperimen gila yang sampai sekarang belum selesai. Masalahnya, eksperimen itu butuh wadah yang matang secara mental buat bisa sempurna. Wadah yang matang secara mental? Maksud lo, Sastra kan masih remaja. Apa itu alasannya dia sering halusinasi seperti ini? Bukan Sastra, Mia. Sastra itu cuma kegagalan mereka. Mereka butuh orang dewasa yang punya kesadaran penuh kayak lo. Bunga, kita nggak tahu ada di mana orang tua Sastra sekarang. Aku takut gangguan yang kamu alami itu adalah arwah yang sudah lepas dari tubuh mereka. Pokoknya, sekarang lo harus keluar dari sana. Jangan nanya apa-apa lagi. Sekarang juga lo harus... Halo, Bung? Suara lo hilang-hilang. Halo? Sastra, ayo ikut kakak sekarang. Kita nggak bisa lagi di sini. Kita harus pergi, Dek. Tapi Kak, Ayah bilang kakak nggak boleh pulang sebelum pagi. Nanti mereka marah loh kalau kakak pergi sekarang. Nggak ada yang marah, Sastra. Ayo cepetan. Jangan ngomong aneh-aneh sekarang. Loh, kok nggak bisa dibuka? Ini kenapa sih? Sastra, bantu kakak, Dek. Sastra, kamu ngapain di sana? Memangnya kenapa kita harus pergi, Kak? Ayah dan ibu bilang kakak orang yang pintar. Mereka suka banget sama kakak. Sas, kamu jangan ngomong aneh-aneh deh. Suaramu kenapa jadi kayak gitu? Ayo sini, jangan bikin kakak takut. Kita harus keluar dari sini sekarang. Loh, emang kakak mau kemana? Di luar dingin, mending di sini aja bareng aku. Ibu bilang kakak itu istimewa. Otak kakak bersih, mental kakak kuat. Cocok banget buat jadi rumah baru aku. Kamu bukan Sastra. Sastra mana? Apa yang udah kalian lakukan sama dia? Sastra udah nggak ada, Kak. Dia udah pindah ke tempat lain. Tapi gagal, kasihan ya. Makanya ayah cariin aku kakak yang lebih pintar, biar aku nggak rusak lagi kayak sebelumnya. Aduh Mia, angkat dong. Kenapa sih susah banget dihubungin? Jangan bikin takut gini coba. Sumpah, perasaan gue gak tenang. Semua arsip itu, semuanya beneran gila. Gue gak bisa nunggu sampai besok. Bodoh amat deh dibilang lebay. Gue harus susulin Mia sekarang. Mia, lo baik-baik aja ya di sana. Tungguin gue. Gue langsung jalan ke desa itu sekarang. Bunga ya? Masuk aja.
Mia, astaga, lo nggak kenapa-napa kan? Gue panik banget dari semalam, tahu nggak? Akhirnya kamu datang juga, Bunga. Kamu telat sih, tapi nggak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Beneran, Mi, tapi muka lo pucat loh. Terus ini kenapa gelap-gelapan begini? Ayo kita pergi sekarang. Perasaan gue beneran gak enak. Kok buru-buru sih? Gue beneran gak apa-apa kok. Sekarang Sastra juga udah sembuh. Lihat deh, kita lagi nungguin ayah dan ibu selesai nyiapin sarapan buat kita semua. Ayah dan ibu? Maksud lo apa sih, Mi? Orang tua Sastra kan udah gak ada. Lo sadar gak sih barusan ngomong apa? Kata ibu, dia suka banget sama kamu, Kak Bunga. Soalnya kamu anak yang pintar, gak kayak aku yang rusak terus. Ayo Bunga, gak usah takut. Gabung aja di sini sama kami. Karena Sastra butuh tempat wadah baru yang pintar kayak kamu.